Oke, halo semuanya. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan tentang peristiwa osmosis pada kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan menggunakan tomat sebagai medianya. Nah, perlu diingat juga bahwa praktek ini yaitu kita memperhatikan tentang eh, perpindahan sel pada tumbuhan. Nah, kalian juga bisa menggunakan media lain seperti kentang ataupun media lainnya yang teksturnya padat dan keras. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada sendok, yang kedua adalah 2 buah gelas. Usahakan bening atau transparan ya, agar kita dapat lebih mudah melihat perubahan yang terjadi pada tomat. Kemudian yang ketiga ada 2 sendok makan bumbu garam dapur. Yang keempat air putih secukupnya, dan yang terakhir adalah lap atau tisu untuk membersihkan tumpahan air. Nah, ini semua adalah alat dan bahan yang sudah saya tadi sebutkan. Pastikan juga tomatnya bertekstur keras dan juga padat ya. Nah, yang ini kalian bisa pause langkah kerjanya karena nanti akan saya jelaskan lebih jelas di setelah ini ya. Oke, seperti langkah kerja yang ketiga yang sudah saya tulis tadi, yaitu kalian harus mengidentifikasi atau mengecek kondisi atau tekstur sebelum dimasukkan ke dalam cairan yang nanti akan kita gunakan. Oke, kemudian tuangkan air ke dalam 2 buah gelas secukupnya saja, jangan sampai terlalu penuh, karena apabila terlalu penuh nanti pada saat kita ingin memasukkan ke tomat maka akan tumpah. Jadi pastikan untuk airnya tidak terlalu penuh. Nah, kemudian pilih salah satu gelas yang nanti akan dituangkan 2 sendok makan garam dapur. Kemudian aduk rata. Nah, oke, kemudian pilih tomatnya. Kemudian masukkan ke dalam gelas dengan kondisi air yang tentunya sudah berbeda ya, karena sudah kita larutkan dengan garam, sedangkan yang satunya tidak. Oke, setelah itu jangan lupa direndam dulu atau didiamkan selama 10 menit ya. Kemudian juga diperhatikan perubahannya. Nah, ini adalah kondisi di mana tomat-tomat ini sudah didiamkan selama 5 menit lamanya. Nah, jika diperhatikan dengan lebih dekat, terdapat sedikit gelembung yang ada di sekitar permukaan tomat pada larutan dengan air garam. Oke, sekarang sudah 10 menit lamanya kita mendiamkan tomat di dalam larutan garam dan juga air biasa. Sekarang saatnya kita untuk mengangkat tomat dan memperhatikan apa perubahan yang terjadi pada kedua tomat. Nah, di sini juga saya menyiapkan 1 buah lap untuk mengeringkan tomat agar saat nanti kita ingin mengidentifikasinya, tomat sudah dalam keadaan kering ya. Nah, sekarang saatnya untuk kita mengidentifikasi lagi bagaimana perubahan setelah tomat dicelupkan. Nah, ini untuk tomat yang dicelupkan di air isotonik atau air yang tidak diberikan apapun. Teksturnya masih sama, tetap keras dan juga tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, kalau ini adalah tomat yang dicelupkan atau didiamkan di dalam air yang dilarutkan oleh garam dapur. Nah, kalau dilihat warnanya tidak begitu berubah, tapi teksturnya menjadi lebih lembek atau lebih kenyal. Nah, bisa dilihat juga teksturnya jadi lebih kenyal gitu, lebih lembek daripada sebelumnya.
Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, setelah kita melakukan praktek tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa osmosis. Nah, osmosis itu merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah dengan konsentrasi rendah ke daerah dengan konsentrasi tinggi melalui membran semi permeable hingga mencapai kondisi seimbang karena dilihat dari kondisi di dalam sel pada tumbuhan dan juga di luarnya yang tinggi, jadi dia melakukan osmosis. Nah, peristiwa osmosis ini bersifat koligatif, itu sangat tergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Perpindahan osmosis itu terjadi ketika molekul pelarut berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik yang akan ada tabelnya setelah ini. Oke, ini adalah tabel peristiwa osmosis yang bisa kalian perhatikan dan pelajari agar lebih mudah dalam memahaminya ya. Sekarang kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu mengapa hal tersebut terjadi. Hal ini terjadi karena terdapat sebuah tekanan maupun sebuah konsentrasi yang dimana pada tomat itu lebih rendah daripada di luar lingkungannya. Jadi larutan garam itu lebih pekat atau lebih tinggi daripada di dalam tomat itu. Jadi menyebabkan membran semi permeable ini yang akan dapat untuk tembus oleh sebuah zat pelarut tomat itu, maka lama-kelamaan akan kehilangan air yang ada di dalamnya sehingga akan menjadi lemah. Oleh karena itu, tomat yang sudah kita diamkan di larutan garam menjadi lembek teksturnya daripada tomat yang kita diamkan di larutan isotonik atau dalam kondisi normal. Oke, sekarang yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada kedua tomat dengan larutan yang berbeda. Nah, untuk tomat yang didiamkan pada larutan isotonik atau normal tidak mengalami perubahan apapun. Sedangkan tomat yang didiamkan pada larutan hipertonik mengalami perubahan tekstur menjadi lebih lembek atau kenyal. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena peristiwa ini terjadi karena peristiwa plasmolisis hipertonik yang diakibatkan oleh kondisi larutan di luar sel pada tomat itu lebih tinggi karena ada larutan garamnya. Maka untuk menyesuaikan kondisi tersebut agar seimbang, tomat melakukan peristiwa plasmolisis. Oke, sekian untuk video praktek peristiwa plasmolisis dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian dapat lebih memahami lagi dan lebih bertambah lagi wawasannya mengenai peristiwa osmosis pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih.